Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu kembali. Jangan lupa untuk follow Instagram seperti yang ada di intro sebelumnya. Dan saya bikin intro sederhana sekarang ya. Lumayan belajar. Nah, di kesempatan kali ini kita akan kembali belajar sedikit tentang Excel ya. Jadi ini biasanya dipakai untuk team leader, supervisor atau manajer bahkan ya, untuk melihat perkembangan performa productivity dari tim ya, atau karyawan, atau pencapaian satu pekerja ya, atau untuk menghitung seberapa besar pertumbuhan penjualan. Dalam contohnya saya punya satu file. Nah, jadi kita akan bikin gimana caranya menambahkan kolom icon arrow atau tanda panah seperti ini, baik ke atas ataupun ke bawah, strip. Cara membuatnya sehingga kita bisa tahu ini tuh dia naik atau turun tanpa harus melihat angkanya minus atau plus. Dan kalaupun nilainya positif, bisa langsung dilihat dari arrow-nya saja. Ini cara bikinnya seperti apa? Nah, kita akan buat sama-sama ya. Oke, saya tidak akan bikin di file ini. Coba bikin file baru ya. File baru, misalnya kita buat nomor dulu lah, nomor nama karyawan. Nah, kemudian kita langsung misalkan pencapaian Agustus, kemudian pencapaian September, kemudian pencapaian Oktober. Kita buat dulu ya biar teman-teman nggak bingung. Jadi kita buat dari awal sampai akhir. Misalnya namanya Budi, ini Charlie, ini Edward. Oke. Jangan Edward dulu. Ini Doni, ini Edward. Oke, kemudian ini Pio. Oke. Nah, pencapaiannya kita akan buat numerik, jumlah angka baik rupiah ataupun dolar. Budi capai di bulan itu 530. Oke. Kemudian Charlie itu misalnya 1.200.000. Oke, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Oke. Nah, kemudian kita buat lagi untuk Septembernya ya. Untuk Septembernya jadi ini naik gitu ya. Kemudian dia oke. Ya, kita hapus dulu pencapaian Oktobernya mas, biar bikin dulu aja biar tidak terlalu lama lah ya. Oke. Jadi ini sudah ada angkanya. Jadi nanti kita akan ngukur ini, katakanlah kita growth nih ya. Growth-nya itu berapa persen nih si Budi? Si Budi kan kelihatan kalau dari sisi angka kita ngelihat ini kan naik ya. Tapi kalau misalnya kita mau menampilkan dalam datanya itu dalam sebuah presentasi, tentu nggak cuma gini doang, harus ada tambahan visualisasi yang menekan bahwa itu naik ya, biar data yang kita tampilkan juga lebih menarik. Oke. Nah, ya kita tampilkan itu bebas ya, teman-teman mau menampilkan ikonnya itu adalah kenaikan dari selisihnya atau persentasenya ya. Jadi kalau misalkan mau misalnya nih
kalau misalkan kita karena sini ya growth angka. Kalau growth angka doang berarti tinggal pencapaian bulan September itu dikurangi dengan pencapaian bulan Agustus. Oke. Nah, jadi gini, kita buat rumus dulu. Ya. Ini dikurangi ini. Ya. Oke, ini kelihatan. Berarti dia naiknya 665 juta. Tapi kalau misalnya kita tarik rumusnya ke bawah, ada yang kotak. Tandanya dia turun. Nah, tapi tandanya dia turun. Oke. Nah, ini bisalah saja kita langsung gunakan ya. Nah, kan sudah ada nih angkanya, growth angka. Nah, untuk menambahkan ikonnya kita masuk ke conditional formatting. Oke, perlahan-lahan. Kemudian tambahkan icon set. Kemudian pilih icon mana yang mau dipakai. Nah, karena saya bertujuan pakai icon yang simple ini, kita lihat. Nah, ya, ini sudah terlihat. Ini sudah ada ikonnya naik. Benar ini naik. Coba kita copy formatnya ke kolom B. Kolom B, ini. Ini turun, ini naik, ini naik. Oke. Berarti sudah ketahuan lah ya bahwa ini terlihat sepertinya betul. Ya, sepertinya benar. Kita cek lagi. Dari kembali ke condition formatting, kemudian manage rows, kemudian kita pilih ini, kemudian edit row. Nah, oke. Di sini ada kayak logikanya. Itu akan naik kalau value-nya lebih dari 67. Ya. Semuanya kebetulan lebih dari 67. Ya. Dan kebetulan di sini 6%. Kita ubah dulu jadi 6. Oke. Ya. Jadi icon ini menandakan kalau naik ketika value-nya lebih dari, kita buat di sini 0,005. Kemudian sama jika nilainya itu lebih dari sama dengan minus 0,005 ya. Jadi ketika dia kurang dari minus 0,005 maka dia akan ya. Ini sebetulnya terlihat tidak akan berpengaruh ya, karena angkanya ini lebih besar di 0,05 baik penurunan atau kenaikannya. Klik OK, kemudian OK, kemudian kita copy lagi. Oke, tidak ada perubahan, sama ya. Tapi kalau misalnya kita membuat growth-nya itu berupa persentase, growth-nya growth percentage ini ya. Nah, untuk membuat growth persentase maka selisih ini harus dibagi dengan angka pencapaian pertama ya. Jadi bisa saja kita pakai rumus kayak gini, ini dibagi dengan ini. Oke, jadi dia kemudian kita masukkan persentasenya 124%. Kita copy ke bawah. Nah, ini sudah ada ya, minus 20%, minus 5%. Oke, clear ya. Nah, kemudian baru kita coba copy format yang ada di sini, sama nggak ya? Kalau sama memang masih bisa. Copy aja sih. Terus, nah, kembali lagi ke scan. Kemudian kita copy lagi. Tarik aja ke sini ya. Nah, berarti sudah sesuai ya. Ikonnya menandakan ini menurun. Kalau misal mau kita cek lagi bisa kita cek. Oke, edit rule, number. Oke, jadi ini sudah sesuai dengan yang seharusnya.
Nah, kondisi ini kalau misalnya pembagi atau yang dibagi itu angkanya positif atau ada value-nya. Bayangkan kalau misalnya angkanya itu 0, contoh. Di sini misalkan angkanya 0. Nah, maka ini akan menghasilkan tanda yang seperti ini. Nah, jadi error dia. Tidak ada nilainya. Ya. Padahal di sini sudah kita klik angka 0. Ya. Karena tidak bisa dibagi dengan 0. Nah, gimana caranya supaya bisa dibagi dengan angka 0? Kita coba bikin lagi. Kita coba pakai rumus ini apa namanya? Formula menggunakan is error. Nah, is error. Is error ini jadi is error ini September dikurangi September, saya tambahkan dulu. Dibagi true, ya, dia akan menghasilkan true. Nah, gimana sedangkan kita tidak bisa menampilkan teks di sini karena true kan hasilnya teks, ya. Maka kita harus tambahkan formula is error ini dengan logical if, jika ya ini dia nilainya sama dengan 0, ya, maka kita akan pakai ini lagi. Jika dia akan kembali ke cek lagi. Nah, ini 0. Ya. Kenapa 0? Karena memang pembaginya ini tidak ada, ya, tidak ada. Oke, kita buat persentase, ya. Seharusnya growth-nya ini dia 100%. Ya. Tapi karena nggak ada pembaginya, itu nggak dianggap 100%. Kan mau dibagi apa? Kan dia nggak ada kan. Hanya hasilnya 0. Sehingga yang mulainya dari sini. Oke, coba kita copy ke sini. Nah, secara angka semuanya sudah sama kan? Ya. Cuma bedanya di sini ada value-nya 0. Artinya 0 itu bukan berarti dia tidak memiliki pencapaian. Oke, kemudian coba kita copy lagi format value yang ada di sini. Seharusnya masih bisa berguna. Oke, nah ini dia tandanya. Kenapa 0? Karena pembagi sebelumnya nggak ada sehingga dia ditandai sebagai tidak ada pergerakan. Jadi kita harus cek lagi. Oke. Jadi berarti dia katakanlah adalah karyawan atau pekerja baru yang memang baru produktif di 1 bulan sebelumnya. Jadi tidak bisa di-compare dengan 2 bulan sebelumnya. Seperti itu, ya. Jadi begitulah cara membuat row untuk melihat growth atau peningkatan pencapaian, productivity, booking untuk teman-teman yang menghandle sebuah tim, mensupervisi cukup banyak tim. Jadi bisa dilihat dengan seperti ini. Jadi kalau misalnya ditampilkan di PowerPoint pun kita bisa langsung copy table ini, kemudian di paste di PowerPoint. Nah, apakah coba manjur nggak ke PowerPoint? Kita bisa coba PowerPoint. Oke. Kemudian kembali ke Excel, kita copy. Jangan lupa di PowerPoint-nya klik kanan format atau pakai embed ya, kalau nggak gambar embed dan nanti jadinya seperti ini. Jadi ada ya kelihatan. Jadi kita mau nampilin juga kan, siapa aja yang memang peningkatannya
naik ataupun turun. Oke, itu aja teman-teman sedikit tentang Excel hari ini. Semoga hal ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan data untuk divisualisasikan ke bos, ke unit lain, terus untuk membuat LPG, pertanggungjawaban dan lain-lain lah. Banyak lah ya digunakan untuk percantik informasi data. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa di follow Instagram saya, kemudian di subscribe juga channel saya untuk informasi-informasi, tips-tips sederhana baik di Microsoft Office dan lain sebagainya. Thank you, semangat pagi teman-teman. Ciao.